fokus Lesmen itu ada di 3 komponen. Iya. Yang pertama itu ada di kelas kepenulisannya, kemudian ada di kelas debatnya, dan ada di peradilan semu atau moot court-nya. Hari ini juga kita mendukung Iran menantang hegemoni Israel dan juga Amerika. FSH Podcast. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast FSH. Bersama saya Mikrofik Al-Ghifari Rahman sebagai Ketua Bidang Pengembangan Intelektual dan Keprofesian di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua bersama Teh. Perkenalkan, saya Siti Saro selaku Direktur Utama Legal Skill Development periode 2026-2027. Selamat siang menjelang sore. Siang teman-teman semuanya. Baik, di sini kita akan bincang-bincang santai ya terkait secara umum hukum keluarga itu seperti apa. Kemudian juga nanti kita akan berbicara terkait organisasi-organisasi yang ada di dalam hukum keluarga. Dan untuk kali ini kita akan sedikit mengulik Teh ya, Bu Direktur, terkait sejarah daripada Lesmen itu sendiri. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan awal mula berdirinya Teh? Baik, Lesmen itu dari singkatan Legal Skill Development ya, legal skill. Maka Lesmen itu secara globalnya itu bisa diartikan sebagai wadah. Karena kita komunitas, kita itu mewadahi minat, bakat, kemudian skill yang mana itu akan menaungi, membina anak-anak yang berada di minat 3 komponen itu. Oke, Nah, 3 ini. karena fokus Lesmen itu ada di 3 komponen. Iya. Yang pertama itu ada di kelas kepenulisannya, kemudian ada di kelas debatnya, dan ada di peradilan semu atau moot court-nya. Oke, Nah, moot court itu apa Teh ini? moot Buat court teman-teman yang tuh belum tahu ya, teman-teman mahasiswa baru. betul, moot court tuh nanti kita bakal mengadakan semacam hukum acaranya. Hukum Oh, acaranya hukum acara. bagaimana itu persidangannya, kemudian membuat surat gugatan dan hal-hal yang menjadi unsur-unsur di pengadilan. Berarti secara simpel kita main hakim-hakiman gitu di Main pengadilan hakim-hakim, agamanya. Iya, betul. Nanti juga kita akan berkolaborasi tentunya dengan bidang Iya, PIK di tentunya. HMJ itu sendiri. tentunya patut ditunggu bagi teman-teman mahasiswa baru yang nanti akan bergabung di hukum keluarga. Ini adalah salah satu terobosan baru dari kami Betul. untuk meningkatkan kapabilitas teman-teman khususnya dalam dunia praktek di peradilan agama gitu. Dan juga izin menambahkan Iya, gitu ya, silakan Bu Direktur. bahwasanya Lesmen itu lahir daripada keresahan. Oke. Keresahan akan kebutuhan akademik yang itu tidak ada di dalam ruang-ruang kelas. Maka kita ciptakan sebuah komunitas yang mewadahi skill-skill mereka yang akan nanti diimplementasikan atau disalurkan dalam bentuk perlombaan. Oh, Dalam berarti bentuk tidak hanya perlombaan. berlatih teman-teman ini. Betul. Ada bentuk implementasi yaitu Bentuk dalam implementasi. bentuk lomba. Perlombaan. Alhamdulillah kemarin juga kita sudah beberapa kali menjuarai dalam bidang kepenulisannya di tingkat nasional, Alhamdulillah. debatnya kita menjuarai di tingkat nasional. Itu alhamdulillah menjadi output yang baik gitu ya dari adanya legal skill development ini. Padahal baru ya teman-teman semuanya, legal skill development ini berdiri kurang dari 1 tahun ya Teh kira-kira? Atau Iya, sudah hampir 1 tahun? iya 1 tahun. 1 tahun ya, Hmm. itu legal skill development. Mungkin nanti juga kami akan sering mengadakan program-program kerja yang berkolaborasi dengan HMJ. Kemarin juga kita tuh sempat melandingkan law visit, yang mana kita tuh mendatangi MK dan juga Mahkamah Agung yang menjadi rumah masa depan daripada Rumah masa depan. hukum keluarga itu sendiri. Betul. Law visit, berarti ini law visit itu program kerja baru dari Lesmen dan Yang berkolaborasi dengan HMJ tentunya. tentunya kemarin menurut tanggapan Teteh, bagaimana antusiasme dari masyarakat hukum keluarga? Wah, ketika kemarin melihat dan menilik gitu ya, antusiasme daripada masyarakat hukum keluarga terkait adanya law visit, itu sangat besar sekali, sangat antusiasme sekali. Bahkan peserta yang ikut daripada law visit itu hampir 160. Mereka di sana belajar secara langsung bagaimana kewenangan, tugas dan fungsi daripada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Nah, dan ketika
ketika kita wawancara salah satu peserta pun mereka sangat, apa ya, mempunyai dan, mengambil pelajaran-pelajaran yang mereka itu tidak dapatkan di kelas. Tentunya Iya, ini sebagai kelas tambahan. kelas Iya, tambahan. gitu. Jadi kita belajar secara langsung, Secara langsung di secara langsung Mahkamah Agung dan di juga Mahkamah Mahkamah Agung. Konstitusi. Iya, mungkin nanti ini juga menjadi program kerja yang baik untuk ke depannya dan harus bisa dilaksanakan untuk ke depannya juga. Oke. Ketika, melihat di PIK sendiri Iya. gitu ya, program kerja apa yang mendukung daripada intelektual masyarakat hukum keluarga itu sendiri? Baik, buat teman-teman semuanya, jadi kita di Pengembangan Intelektual dan Keprofesian (HMJ), Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, tidak hanya bidang PIK saja, singkatannya PIK ya teman-teman, tapi ada bidang olahraga, seni, dan juga ada begitu banyak bidang yang menaungi daripada minat teman-teman, salah satunya PIK. Tentunya di bidang PIK kita akan banyak bersinggungan dengan hal-hal yang berbau intelektual. Yang pertama kita ada kajian isu, atau biasa disebut dengan KAISU. Kita akan membahas, mengulik tentang isu-isu yang ada di internasional maupun nasional. Per hari ini juga kita mengetahui bagaimana dinamika kondisi peperangan antara Iran dan juga Amerika gitu. Oh, berarti itu di PIK juga Iya, dibahas? sempat kita Wow. bahas tapi tidak dalam bentuk diskusi, Ibu Oh. Direktur. Kita hanya membahasnya dalam bentuk infografis, dalam bentuk microblog yang akan ditampilkan, yang akan disuguhkan di IG HMJ Hukum Keluarga gitu. Jadi secara umum per hari ini juga kita mendukung Iran menantang hegemoni Israel dan juga Amerika. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwasannya Iran membantu saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Maka kemudian muncul pertanyaan di benak teman-teman semua, bagaimana cara kita menyikapi Iran dan juga Israel? Iran kan secara umum itu bermazhab Syiah ya, beraliran Syiah ya. Betul. Dan tentunya kita dengan orang-orang Sunni ini sangat menolak keras. Bagaimana menurut tanggapan teman-teman gitu? Menurut saya pribadi terkait Iran, per hari ini saya mendukung Iran menantang hegemoni Israel dan juga mendukung Iran yang membantu saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Tapi jangan dilupakan juga sejarah Iran melalui sayap militernya Hizbullah. Mereka juga membombardir saudara-saudara muslim kita yang ada di Suriah. Tentu ini menjadi dilema seolah isu Palestina itu bisa dijadikan deterjen politik bagi orang-orang Iran untuk membersihkan nama mereka yang sebelumnya membombardir Suriah gitu. Tentu ini menjadi dilema dan kita sebagai umat muslim harus mendukung apa yang dilakukan oleh Iran, tapi kita tidak bersepakat terhadap akidah yang mereka anut gitu. Begitu Wah, maksudnya. dari pembahasan kali ini saya terpantik nih untuk Iya. menanyakan satu hal. Mmm. Bagaimana atau alasan gitu ya, alasan sampai Iran tuh membantu daripada masyarakat Palestina itu sendiri. Sedangkan kita melihat background daripada Iran, Iya, itu kan bermadhab beraliran daripada Syiah ya. beraliran Syiah. Iya. Baik, sedikit informasi yang saya ketahui. Jadi pada saat itu pendiri Hamas ya, Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, beliau sudah melakukan lobi-lobi ke negara-negara yang ada di Timur Tengah. Cuman pada saat itu sangat nihil, tidak mendapat jawaban dan tidak juga mendapat bantuan. Sehingga akhirnya Syekh Ahmad Yasin ini datanglah ke Iran memohon bantuan kepada saudara-saudara yang beraliran Syiah. Dan responnya sangat bagus. Mereka membantu perjuangan saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, khususnya sayap militer yang kita kenal juga dengan Hamas salah satunya gitu. Dan Iran tidak hanya membantu dari segi material, kemudian juga dari segi strategi membantu. Secara singkat kita di HMJ Hukum Keluarga, khususnya bidang PIK, membahas terkait isu internasional tersebut. Kita tidak melupakanlah kondisi saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Kita juga menyuarakan bagaimana cara kita mendukung perjuangan saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Meskipun per hari ini kita belum bisa datang, tapi kita juga bisa melakukan boikot terhadap produk-produk yang itu terafiliasi kepada Israel, contohnya seperti KFC.
kemudian juga ada McDonald's, Starbucks dan yang lainnya begitu Teh, Betul. gitu di isu Wah, itu internasional. juga ketika diimplementasikan di prokeran Lesmen itu bisa dalam bentuk kelas kepenulisan atau Oh, sebagai artikel. Karena kami oke. pun punya prokeran kelas kepenulisan yang nanti bentuknya itu artikel, kemudian jurnal, itu bisa kita Oh, implementasikan dari kajian-kajian ber isu yang ada di HMJ. oke, berarti yang kami bikin nanti bisa disampaikan kepada bidang Betul, kepenulisan ya di Lesmen. ya, Baik, itu adalah salah satu bentuk terobosan kita ke terobosan depannya gitu ke teman-teman. depannya. Jadi apabila ada di antara teman-teman yang memiliki ketertarikan di bidang isu, kemudian juga kepenulisan, mari bergabung bersama HMJ dan juga Lesmen gitu tentunya. Betul. Dan tidak hanya di isu internasional, ini Bu Direktur, kami juga berkecimpung di isu nasional tentunya bagaimana terkait polemik KUHP baru dan juga KUHAP baru. Pasal-pasal karet itu juga sempat kita ungkap dalam bentuk microblog di kajian isu, kemudian juga yang terbaru terkini terkait kondisi ekonomi kita yang sedang tidak stabil, rupiah yang kian melemah Betul. gitu. Kita juga sempat membahas terkait bagaimana sih sebagai mahasiswa hukum keluarga apa yang perlu kita lakukan gitu dalam menyikapi ekonomi yang per hari ini semakin tidak menentu kondisinya gitu. Kita juga membahas gitu. Dan tidak hanya itu, Bu Direktur, kita juga di HMJ Hukum Keluarga khususnya bidang PIK, kita membahas terkait kajian struktural. Wah, kajian struktural tuh berbeda dengan Ya, berbeda kajian. dengan KAISU gitu. Oh, Kita menyingkatnya dengan Kastra. Jadi kajian struktural ini kita itu membahas terkait untuk proker kami selama setengah tahun ini, kita membahas terkait bagaimana pelajaran-pelajaran yang telah didapatkan di kelas, kemudian kita ciptakan ruang diskusi di luar kelas yang selama ini menjadi kebingungan daripada teman-teman yang ada di kelas. Jadi kita sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kapabilitas di bidang intelektual, salah satunya betul. di bidang kajian struktural gitu. Kita kemarin ngebahas tentang harta gono gini, kemudian juga dispensasi nikah. Baik, terkait dispensasi nikah nih Teh, kita masuk kepada ranah hukum keluarga ya. Wah, menarik Menurut nih. menurut Bu Direktur sendiri, bagaimana tanggapan Bu Direktur terkait dispensasi nikah ini gitu? Wah, kita sudah tidak asing lagi ya Iya, dengan dispensasi mengenal nikah. tentang dispensasi nikah, karena pada tahun 2026 juga itu sangat marak ya Mhm. dispensasi nikah, dan salah satu alasan adanya dispensasi nikah itu ada yang dinamakan kasus MBA, Apa itu Teh? Married Oke. by Accident. Oke, Ya, married by menarik. accident. Jadi banyak sekali alasan-alasan para prinsipal itu mengajukan dispensasi nikah dikarenakan hal tersebut. Nah, tentu ini juga akan menjadi pertimbangan hukum hakim gitu ya di pengadilan agama untuk mengabulkan daripada dispensasi itu. Karena menilik daripada ketika hal itu tidak dikabulkan, bagaimana nasib daripada ibu, Oh, iya. nasib daripada anaknya, dan tentunya dengan adanya dispensasi nikah justru ini akan memberikan perlindungan Mhm. payung hukum terhadap para korban. Sejatinya seperti itu. Oke. Tapi Teh, ketika kita melihat adanya pasal dispensasi nikah ini, bukankah menjadi celah bagi orang-orang yang ingin menggampangkan pernikahan gitu? Bagaimana menurut pendapat Teteh gitu? Jika dikaitkan dengan orang-orang yang, menggampangkan daripada celah-celah di pasal tersebut, itu balik lagi terhadap, perseorangan ya. Bagaimana dia menyikapi daripada adanya dispensasi nikah. Karena ya balik lagi, aturan itu dibuat untuk kesejahteraan masyarakatnya, aturan dibuat itu sebagai, perlindungan daripada keselamatan rakyatnya. Makanya ketika kita menafsirkan daripada adanya dispensasi nikah itu sejatinya ya untuk memberikan perlindungan terhadap para korban. Maka kita bayangkan ketika tidak adanya dispensasi nikah, bagaimana nasib, si anak yang tidak memiliki kesalahan apapun, Iya. tapi dia tidak bisa, mendapatkan perlindungan hukum dari negara kita, ketika tidak adanya Oh iya, aturan dan hukum. gitu terkait dispensasi nikah ya. Pada intinya memberikan kepastian hukum dan juga orang-orang yang melakukan dispensasi nikah itu buk di antaranya adalah orang-orang yang berusaha untuk mentaati hukum ya, Mentaati Teh? hukumnya. Iya, Bahkan ketika kami observasi di iya. salah satu pengadilan agama dan kami menanyakan terkait itu karena banyaknya, kabulan
atau mengabulkan, hakim itu mengabulkan daripada dispensasi nikah. Oh, Maka kami tanyakan, iya kenapa sering sekali hakim itu mengabulkan adanya iya. dispensasi nikah? Dan jawaban hakim itu, ya justru itu adalah orang-orang yang mentaati hukum kita. Oh, Dengan dia melakukan proses persidangan dan mengikuti aturan-aturan iya. dispensasi nikah juga itu merupakan orang-orang yang taat terhadap Oh, hukum. ternyata itu dispensasi nikah tidak hanya memicu celah hukum, tapi juga dari sisi positifnya adalah mengarahkan masyarakat untuk mentaati hukum gitu ya, Teh. Betul. Kemudian juga terkait ada banyaklah diskusi di bidang PIK juga gitu. Kita tidak hanya membahas terkait dispensasi nikah, harta gono gini, kita juga membahas terkait bagaimana nikah siri gitu. Betul. Mungkin menurut pandangan Teteh nikah siri secara tipis-tipis bagaimana? Kan nikah siri ini menurut syariat Islam itu tetap sah gitu apabila terpenuhi 4 Betul. rukunnya. Nah, bagaimana menurut pandangan Teteh apabila nikah sirih ini dibenturkan dengan hukum positif gitu? Apakah Teteh akan tetap sepakat gitu terkait kondisi nikah sirih? Nikah siri itu ketika kita beracu pada hukum Islam ya, ketika 4 rukun itu sudah terpenuhi, maka nikah siri itu sah. Iya. Cuman ketika kita menilik daripada hukum positif di Indonesia, itu tidak bisa tercatatkan. Oh, Nah, jadi itu mungkin yang menjadi perdebatan ya, karena itu tidak bisa tercatatkan di hukum oh, positifnya. iya jadi ketika orang yang melaksanakan nikah siri, mereka tidak mencatatkan pernikahan, itu saja problemnya ya? Karena Iya. akan berdampak pada Karena ketika tidak dicatatkan, iya. maka dia pun tidak punya perlindungan daripada Oh, negara. iya paham. Be Berarti tidak memiliki payung hukum yang jelas iya, gitu. betul, Berarti kalau dalam konteks ini, eee, kita tidak berusaha untuk memisahkan antara keduanya gitu? betul. Keduanya saling Saling berkaitan? berkaitan, saling koherensi, selaras. Oh, saling selaras gitu. Tapi ada yang menarik Teh, sempat menjadi ini juga diskusi bersama teman-teman gitu, terkait konsep ahli waris pengganti. Jadi ahli waris pengganti ini ada seorang kakek yang dia memiliki 2 anak misalnya. Dari 2 anak ini salah satunya sudah meninggal dan anak ini memiliki anak lagi, berarti cucu dari kakek tersebut. Betul, Dalam perspektif hukum Islam, fikih ya khususnya, eee, hal inilah hal ini tidak diperbolehkan. Harta warisan tersebut tidak boleh menjadi milik daripada cucu tersebut karena terhalangi oleh anaknya gitu. Dan dalam hukum dalam perspektif KHI ya, kompilasi hukum Islam di pasal berapa, pasal 185 KHI itu menyebutkan bahwa, eee, konsep ahli waris pengganti itu diperbolehkan gitu. Karena melihat daripada sisi maslahat. masalah. Sedangkan, dinamika yang ada bahwasannya dari para ulama-ulama terdahulu itu tidak membolehkan kondisi cucu gitu. Itu untuk menjadi, salah satu pewaris dan itu juga menjadi, diskusi kami di bidang PIK dan tentunya karena kita masyarakat muslim yang ada di Indonesia, kita juga melihat bagaimana dinamika yang terjadi di dalamnya. Tentu hal ini dikemukakan oleh Prof. Hazairin gitu, terkait ahli waris pengganti. Beliau adalah seorang sosiolog dan juga mantan menteri ya. Nah, jadi Prof. Hazairin ini membolehkan konsep ahli waris pengganti, tapi konsep ahli waris pengganti ini tidak lebih besar daripada posisi ahli waris tersebut. Nah, begitu dan inilah yang menjadi diskusi kami terkait perdebatan-perdebatan yang ada di ranah hukum keluarga gitu. Jadi kita ada banyak hal gitu Teh. Berarti teman-teman, ketika mendengar daripada jurusan hukum keluarga, kita tuh tidak hanya berpatok dalam urusan pernikahan, kemudian perkawinan, banyak sekali aspek-aspek di ruang lingkup hukum keluarga yang kita pelajari dan itu yang berdekatan dengan kehidupan kita. Ya benar. Dari ahli warisnya, kemudian kita juga mempelajari zakat, wakaf itu seperti apa. Itu sangat dekat masalah-masalahnya dengan kehidupan kita. Baik, kembali lagi kepada Lesmen dan juga bidang pengembangan Betul. intelektual dan keprofesian Teh. Untuk di Lesmen sendiri, bagaimana, Bu Direktur ya, membuat formula untuk teman-teman yang awalnya memiliki keraguan mengikuti kelas debat
kemudian juga mengikuti perlombaan-perlombaan di luar sana. Bagaimana formula yang digunakan oleh Bu Direktur? Betul. Un Di kami itu ada bidang yang khusus, membina anak-anak yang akan mengikuti perlombaan. Ada namanya tuh bidang humas dan perlombaan. Nah, di situ kita akan membuat bank perlombaan edisi bulan, Juni, misal Juni, Juli, itu nanti kita akan mengumpulkan semua perlombaan dan kita akan menyalurkannya ke anak-anak, lesmen. Nah, maka mereka juga akan mengikuti administratif yang ada dan bentuk pembinaan dari kami akan, mendukung secara material, kemudian kepercayaan diri mereka, kemudian kita juga akan, mengarahkan, membina dari segi persiapan untuk melakukan perlombaan. Dari mulai risetnya kami selalu, menjadwalkan gitu. Jadi timeline-timeline untuk, Oke. eee, latihan, timeline-timeline untuk riset kita sudah, dibuat dari awal. Memang sangat disupport ya, Teh? Sangat disupport dan sangat terstruktur di kami. Yang terbaru alhamdulillah Lesmen berhasil menjuarai di tingkat nasional ya, Di Teh? tingkat Lomba debatnya. nasional, lomba Masya debatnya. Allah. Kemarin juga kita menjuarai di bidang kelas kepenulisannya di tingkat nasional juga, Di mana alhamdulillah. itu, Teh, kalau boleh tahu? Itu di AMPI, di Oh, AMPI. iya. Iya, alhamdulillah itu merupakan, apa ya, output yang baik gitu dari adanya legal skill development. Kami bisa mewadahi, kami bisa membina anak-anak yang memang mempunyai skill dan kemampuan di 3 bidang itu. Kepenulisan, debat, Debat dan juga dan peradilan peradilan semu. semu. Gitu. Mungkin nanti ini yang bakal landing di dekat-dekat ini, yaitu peradilan semu Iya, yang akan berkolaborasi kolaborasi dengan bersama HMJ. HMJ Hukum Keluarga. Nanti mungkin kita akan visit ke salah satu pengadilan agama yang masih di sekitar Bandung mungkin ya. Di pengadilan agama kita akan melakukan, persidangan, bagaimana cara-cara persidangan, yang mana itu akan dibalut daripada konsepan moot court itu. Iya. Tentunya kita Betul. akan buat seasyik mungkin teman-teman semuanya. Mhm. Bagaimana teman-teman bisa merasa nyaman dengan hal-hal yang berbau hukum keluarga, apalagi pengadilan agama, agar teman-teman nanti ketika terjun di masyarakat, ketika telah selesai, bisa merasakan dampaknya dengan begitunya, Teh. Karena, di situlah rumah kita, Iya, di situlah disitulah rumah kita gitu. kita. Betul sekali. Wah, nggak kerasa ini Pak, udah banyak banget yang kita bahas, banyak banget yang kita ulik, baik dari HMJ-nya, kemudian dari lesmennya, Secara umum apa secara aja yang ada umum. di hukum Betul. keluarga gitu kita juga sudah membahasnya. Mungkin ketika kita melihat prokeran di HMJ gitu ya, bukan cuma Kastra dan Kaisu gitu ya. Iya. Ada juga saya tuh sempat mengikuti minat baca Oh atau iya. namanya itu Forbopa. Iya, Nah, benar. itu output daripada adanya program kerja Forbopa itu sendiri bagaimana, Pak? Oke, jadi di HMJ Hukum Keluarga khususnya bidang PIK itu kita ada salah satu proker Forbopa ya. Forbopa ini adalah saya mulai dari ini ya, keresahan dulu kenapa proker ini diadakan. Per hari ini kita juga mengetahui teman-teman semuanya bahwa masyarakat Indonesia itu minat bacanya mengalami dekadensi atau mengalami degradasi gitu. Betul. Dan salah satu alasan daripada bidang kami mengadakan hal tersebut untuk meningkatkan, salah satu bentuk upaya kami untuk meningkatkan minat baca di lingkungan masyarakat hukum keluarga. Dan alhamdulillah kita sudah landing, kita sudah melaksanakan sekitar 4 kali program kerja ini dan tentunya tidak mudah begitu ya, dinamika yang Betul. ada terjadi di dalamnya tidak semudah apa yang saya katakan pada hari ini, bahwa menggait masyarakat untuk minat dalam membaca itu tidaklah mudah. Jadi per hari ini juga kami tetap mencari terobosan baru bagaimana caranya bisa banyak bisa banyak antusiasme daripada masyarakat hukum keluarga itu bisa meningkat, itu sedang kami cari formulanya begitu. Ya, itu sebagai salah satu upaya ya untuk meningkatkan minat baca, kemudian daripada diskusi di lingkungan hukum keluarga. Dan juga di Lesmen sendiri, mungkin bisa dijelaskan Teh Saroh kalau untuk bidang kepenulisan itu, apa saja yang akan dipersiapkan oleh teman-teman calon penulis gitu? Sehingga mereka bisa terjun ke dalam dunia perlombaan gitu, apa saja? Betul.
Karena kita juga menaungi dari aspek kelas kepenulisan, tentunya di kelas kepenulisan itu kita sering melaksanakan, pelatihan gitu, pelatihan daripada kelas kepenulisan, baik dari karya tulis ilmiahnya, pelatihan daripada artikel, jurnal, itu kita sering mengadakan kelas-kelas seperti itu dengan menghadirkan narasumber yang memang bergelut di bidang, kepenulisan, gitu. Berarti buat teman-teman nanti yang ragu, gimana ya saya nulis belum bisa nih gitu. Ya, itu jangan khawatir karena kami sudah naungi, kami sudah memberikan wadahnya, tinggal kalian apakah ingin mendapatkannya atau tidak gitu. Karena Apakah kami sudah mewadahi itu. yang penting intinya teman-teman mau Mau berproses. berproses, Ya, jangan menganggap ada kata terlambat gitu. Karena iya, tidak ada kata terlambat untuk berproses, iya, bertumbuh dan belajar bersama. benar. Tidak ada kata terlambat Tidak ya ada berarti. kata terlambat, Baik. betul. Terkait lesmen dan juga hukum Resme. keluarga. Iya, kita sebenarnya saling berada di satu lingkup yang sama di bidang intelektual sebenarnya. Hmm, Cuman mungkin dari HMJ itu sendiri sebagai apa ya, sebagai pembinaannya, kemudian di kami itu sebagai bentuk pengimplementasiannya. oke. Karena kan di HMJ itu dibina daripada diskusi hukumnya, dari adanya KISU, Ya, kajian isu, dari adanya kajian struktural, yang mana nanti diskusi-diskusi yang sudah diterapkan di HMJ itu akan kami terapkan juga di legal skill development dalam bentuk perlombaan. Perlombaan debat hukumnya itu sangat, bermanfaat bagi kita. oke. Berarti tidak hanya dari segi pengetahuan saja, ilmu saja, Betul, tapi implementasinya akan diterapkan benar, di legal skill legal development. skill development. Karena Pak ini, legal skill development juga ini sebenarnya bentuk, bentuk pengimplementasian daripada program kerja yang ada di PIK. Oke, Karena dulunya Lesmen itu masuk ke dalam program kerja HMJ di oke. PIK. Kemudian dengan adanya keresahan yang menuntut untuk adanya fokus terhadap Lesmen, makanya Lesmen itu dibuat sebagai komunitas independensi tersendiri, Oh, tapi tetap itu di bawah naungan hukum HMJ hukum di keluarga. bawah naungan hukum keluarga. Oke. Ada yang menarik Teh, sedari tadi Teteh menjelaskan terkait kelas debat, kemudian juga kelas kepenulisan. Untuk Bu Direktur sendiri, pastinya dan tentunya pernah mengikuti lomba debat ya? Semasa lomba debat, eee, apa saja sih dinamika yang Teteh rasakan dalam mengikuti perlombaan debat tersebut? Dari mulai awal mulanya, kemudian juga dari pada saat perlombaan, apakah ada mosi yang menurut Teteh sampai per hari ini tuh sangat sulit gitu untuk dijelaskan? Mungkin bisa diceritakan Teh terkait hiruk pikuk Teteh bisa berkecimpung di dunia perdebatan gitu? Tentu itu tidak mudah. Pertama kali saya melakukan perlombaan itu di tingkat nasional di Cirebon, Langsung ya Teh? langsung dan mosinya itu impromptu, jadi 30 menit kita siapkan dan langsung melakukan perdebatan. Tentu itu tidak mudah, tapi dengan kepercayaan, kemudian memang pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan yang sudah dilakukan di Lesmen, itu membentuk apa ya, membentuk Karakter. paradigma dan karakter, daya saing kita tuh ada gitu di dalam perlombaan. Berarti tidak gampang insecure gitu ya? Iya, Oke. karena di kami juga sangat mensupport daripada kepercayaan diri mereka. Sebelum melakukan perlombaan, mereka tuh harus percaya diri dulu menang, gitu. Mmm, Itu yang kami terapkan, percaya diri dulu untuk menang, optimis. optimis untuk menang, gitu. Itu yang sering kami terapkan, sering, kami titipkan kepada para delegasi-delegasi Lesmen Ya, untuk melakukan perlombaan, kayak jangan gitu. ragu, mereka juga sama gitu. Mereka juga sama, Mereka juga merasakan kegugupan yang sama, jadi kita jangan ragu untuk, bermimpi besar Teh ya, yang saya mmm, dapat daripada pesan Teteh gitu. betul. Karena ketika kita akan meraih mimpi besar itu pasti banyak sekali tantangan gitu ya, Mhm, hiruk-pikuk yang harus kita hadapi, gitu. oke. Jadi jangan berkecil hati ketika memang, eee, di dalam perjalanan kita itu ada suatu kegagalan. Mhm, Jangan berkecil hati, yang berkecil hati ya. karena tentunya itu merupakan sebuah pembelajaran.
Baik, Betul. berarti terkait mosi debat Teh, mosi debat apa yang sampai hari ini senantiasa terngiang-ngiang di kepala Mosi Teteh? debat. Mosi Iya. debat itu ada pernah saya membahas tentang pasal tindak pidana, pengecualian tindak pidana hukuman mati dalam Oh, pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum, Pidana. iya. Di situ disebutkan bahwasanya pengecualian tindak pidana dalam pasal itu yaitu menekankan adanya masa tunggu selama 10 tahun. Jadi ketika ada pembunuhan, kasus pembunuhan, Eee, yang melakukan pembunuhan itu tidak langsung dihukum mati, tapi Mmm, ada masa percobaan selama 10 tahun. Nah, masa 10 tahun itu untuk, menilai apakah pelaku itu akan merubah dirinya menjadi lebih baik atau tidak. Tentu ini akan, apa ya, menjadi 2 sudut pandang gitu, menjadi 2 sudut pandang, menjadi 2 arah perdebatan, yang mana satu berarti tidak adanya kepastian hukum, iya. karena harusnya nyawa itu dibalas dengan nyawa. Tapi dalam segi kemanusiaan tentunya harus ada, masa masa percobaan ketika memang dirinya, si pelaku itu ingin merubah dirinya menjadi lebih baik lagi, ya, itu tidak salah juga untuk melakukan masa percobaan selama 10 tahun. Tentu itu menjadi dilema kami gitu ya, dilema kami ketika kami, berada di pihak pro, ya kami harus mempertahankan, posisi kami, Iya, kemudian di kontra juga harus mempertahankan posisi kontra, gitu. itu yang paling diingat ya Paling diingat terkait itu. Karena itu mosi di final kami di final tingkat di mana nasional, itu Teh? itu di Oh, Cirebon. Cirebon. Alhamdulillah masih terngiang-ngiang di benak Terngiang-ngiang kami. itu Betul. sangat pelik ya dalam Sangat menjawabnya, pelik. karena kita juga hidup di negara Indonesia yang Hmm, notabene masyarakat itu tidak hanya beragama Islam gitu. betul Kita adalah masyarakat yang heterogen, tentu dalam pengimplementasian hukum terjadi begitu banyak akulturasi gitu. Baik itu dari aspek sosiologi, budaya, dan juga adat istiadat setempat gitu. betul sekali. Berapa ya? Kalau dari bidang PIK itu sendiri, apa tantangan yang menjadi kesulitan gitu dalam menjalankan, melaksanakan program-program kerja dengan dibenturkan aktivitas kuliahnya itu sendiri? Tantangan pertama itu minat masyarakat yang kadang itu tidak senang dengan hal-hal yang berbau intelektual gitu. Itu tantangan pertama. Dan sampai hari ini kita juga mencoba mencari terobosan baru, bagaimana mewujudkan atau mengimplementasikan proker itu dengan hal-hal yang, fun gitu. Fun. Jadi salah satu contohnya, kita juga sempat mengadakan film nonton bareng gitu, nonton bareng film. Jadi dari nonton bareng film itu kita dapat mengambil ibroh gitu. Kita juga bisa, mengupas dari sisi hukum, baik itu hukum Islam ataupun hukum positif. Tahun lalu kita pernah melaksanakan bedah film, terkait film, apa ya, Unlock namanya. Terkait ada seorang teknisi HP gitu, yang mencuri data gitu dari HP yang dibenarkan gitu. Jadi kita coba kupas film tersebut dari perspektif hukum Islam dan juga hukum positif, dampak maslahat dan mafsadatnya apa saja gitu. Bagaimana dalam sisi hukum positifnya ini masuk ke dalam tindak pidana, pencurian data pribadi gitu gitu. Itu salah satu terobosan kita, nonton bareng pun di dalam kajian isu sendiri, kita ada program nonton bareng juga Teh. Wah, Contohnya kemarin kita sempat nonton film Pesta Babi, walaupun per hari ini juga tetap menjadi dilema gitu, terkait film Pesta Babi itu apakah film Pesta Babi ini pro terhadap asing gitu, berusaha untuk menghancurkan kedaulatan negara kita, tapi di sisi lain kita juga mendapat manfaat, kita juga jadi tahu bagaimana kondisi saudara-saudara muslim kita yang ada saudara-saudara kita yang ada di Papua gitu. Bagaimana kondisi masyarakat adatnya yang ternyata mengalami begitu banyak, kezoliman dari pemerintah kita gitu. Begitu Teh. iya, berarti itu juga salah satu cara untuk anak-anak tuh update ya terhadap situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Betul. Tidak hanya kan per hari ini teman-teman scroll TikTok gitu kan. Jadi kita mencoba untuk mewadahinya bareng-bareng loh kita melakukan diskusi gitu. Tidak hanya diskusi di kolom komentar, kita diskusi terbuka bersama teman-teman yang lain agar
dinamika, pemikiran atau dinamika pendapat itu terasa gitu. Kalau hanya di kosan saja, kemudian berdiskusi di kolom komentar itu tidak seru gitu. Jadi bertemu langsung, berhadap-hadapan, adu argumen dan adu gagasan itu sangat menarik dan seru, gitu. Betul. Wah, ini sangat berat sekali ya pembahasannya dari tadi terkait, Iran Palestina, Iya sih kemudian tadi juga nobar tentang pesta babi, dan tentunya itu ya balik lagi ke perspektif masing-masing Iya, dalam, merespon hal-hal yang terjadi atau kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. iya, Harapannya ya apa-apa mungkin yang sudah tadi kami jelaskan, yang baik itu bisa diterima iya gitu, bisa diambil. bisa diambil dan apa-apa yang mungkin menjadi kekurangan dari kami, itu bisa dimaafkan. Nanti kita akan terus improve, Improve, belajar belajar. terkait bagaimana kondisi khususnya di Indonesia, di hukum keluarga. Karena perlu diingat juga buat teman-teman mahasiswa baru yang nanti akan bergabung bersama kami di hukum keluarga, jangan merasa berkecil hati, jurusan kita itu tidak begitu terkenal hukum keluarga. Tentu teman-teman harus merasa bangga, karena apa? Ketika teman-teman memiliki mimpi besar, maka mimpi besar yang teman-teman inginkan itu dimulai daripada hukum keluarga, dimulai daripada unit terkecil yaitu keluarga. Betul. Ketika teman-teman ingin mencapai hal besar, maka perubahan atau hal-hal itu dimulai daripada keluarga. Ketika keluarganya sudah benar, kemudian juga sudah baik dalam penerapan-penerapan pola didik, pola asuh, maka insya Allah teman-teman akan bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar gitu. Karena hal-hal besar itu pasti dimulai daripada hal-hal kecil terlebih dahulu. Betul sekali. Baik teman-teman semuanya, tidak terasa 40 menit sudah berlalu bersama kami di Bincang Santai Podcast FSH. Tentunya ada banyak hal yang bisa teman-teman ambil daripada perbincangan sore hari ini ya. Pesan saya buat teman-teman yang akan bergabung bersama kami di jurusan hukum keluarga, pertama jangan merasa Salah salah jurusan jurusan tentu. tentunya. Jangan merasa menyesal karena di hukum keluarga ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Dan perlu diingat juga bagi teman-teman semuanya, ketika teman-teman ingin mewujudkan cita-cita besar, memiliki impian besar, maka hal pertama yang dimulai adalah melalui unit terkecil, yaitu dalam hal ini keluarga. Mungkin dari aku untuk, maba, mahasiswa baru yang akan bergabung di jurusan kami gitu, bertumbuhlah, berproseslah dimanapun kalian berada. Karena semua tempat itu adalah tempat untuk kalian berproses dan bertumbuh untuk lebih baik ke depannya. Bersama saya Mikrofik Algifari Rahman, Dan saya Siti Saroh, kami pamit pamit undur undur diri. diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.